Dan ini Bu, banyak sekali pertanyaan dari wali murid, yang terutama orang tua wali murid ketika penerimaan rapot yang kemarin, kapan sih masuknya, karena ini kan sudah mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD ASC Karanganyar dan juga penonton setia channel YouTube SD ASC TV. Kembali lagi bersama saya Bu Sally. Selamat datang di ASC Podcast, sharing and inspiring, berbagi cerita bersama Ibu Endang. Nah, di sini teman-teman, kita belajar sudah hampir 10 bulan di rumah untuk pembelajaran dari di rumah. Nah, gimana ya kira-kira di semester 2 nanti, apakah kita masuk atau masih PJJ? Mari kita saksikan bersama-sama ASC Podcast pada hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu semester 2 masuk atau tidak ya, bersama dengan saya yaitu Ibu Endang Trihadiningsih. Beliau ini merupakan utusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Beliau menjabat sebagai Kasih SMP yang merangkap juga sebagai PLT Kabidikdes. Ya, mari kita sama-sama menyapa Ibu Endang. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Endang. Terima kasih sudah mau hadir di studio kami yang kecil ini di acara ASC Podcast episode yang ketiga. Nanti akan membahas mengenai nanti semester 2 itu masuk atau tidak sih Bu. Nah, kayak gitu ya. Ibu Endang mungkin bisa diceritakan dulu untuk Ibu Endang di dinas sebagai apa, terus kesibukan sehari-harinya selain sebagai petugas di dinas itu sebagai apa. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu SD ASD bersama orang tua. Terima kasih pada kesempatan ini kami boleh melakukan diskusi ya, ngobrol-ngobrol dengan SD ASD. Saya sendiri di dinas itu sebagai Kasih SMP, itu yang mengurusi seluk-beluk SMP semuanya. Ya, tidak ada kurikulum, lomba, kesiswaan dan lain sebagainya. Di samping itu saat ini Kabidikdesnya sedang pensiun atau sudah pensiun sehingga kosong, dan kami didawai untuk mengampu menjadi PLT Kabidikdes. Gitu Mbak Sally. Terima kasih Ibu. Kami juga dari SD ASC merasa sangat terhormat sekali dari dinas sudah sampun berkenan rawuh di studio kami yang sangat kecil ini. Dan ini Bu, banyak sekali pertanyaan dari wali murid, yang terutama orang tua wali murid ketika penerimaan rapot yang kemarin, kapan sih masuknya, karena ini kan sudah mungkin hampir 10 bulan ya. Nanti apakah di semester 2 itu masuk atau tidak. Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, Mbak Sally ya. Mungkin dengan adanya tayangan ini nanti bisa istilahnya kalau misalkan tidak masuk, orang tua bisa mempunyai alasan yang jelas, bisa menerima dengan tepat. Terus kalau misalkan masuk, nanti protokol yang harus disiapkan dari guru, dari siswa, dari orang tua itu seperti apa. Gitu. Ya, teman-teman sudah penasaran semuanya? Langsung saja ya kita masuk ke diskusi kita yang pertama, yaitu Ibu, ini kan pengaplikasian kurikulum kan berbeda nih. Dari kurikulum KTSP sampai kurikulum 2013, kemudian ada
yang Merdeka Belajar. Nah, iya. itu bagaimana Ibu pengaplikasian Merdeka Belajar ketika di era pandemi ini yang dicanangkan oleh Bapak Menteri? Oke, jadi begini Mbak Seli, untuk pengaplikasian Merdeka Belajar, ini pembelajaran masih dilakukan secara online, offline, dan blended dengan melihat zona tertentu. Kemudian kurikulumnya itu boleh memakai kurikulum nasional, boleh memakai kurikulum yang disederhanakan, yaitu keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018/H/KL/2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Jadi kurikulumnya ini diserahkan ke Bapak Ibu guru masing-masing, boleh memakai kurikulum yang disederhanakan, boleh memakai kurikulum secara nasional yang biasa dipakai, yaitu berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Namun sebagian besar ini menggunakan kurikulum yang disederhanakan, ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi intinya mau pakai kurikulum yang seperti apa tergantung dari masing-masing kebijakan sekolah kan, dan guru gitu ya Bu. Terus kemudian Ibu, ini kan semester 1 dibilang ketika teman-teman itu naik ke kelas 4 atau naik jenjang ke lebih tinggi, itu kan masih belajar di rumah sampai mungkin yang baru masuk saja yang kelas 1 itu kan belum pernah ketemu sama teman-temannya secara langsung. Mungkin mereka secara virtual sudah pernah ketemu tapi secara langsung kan belum. Nah Ibu, untuk yang semester 2 ini kira-kira nanti apakah memang dinas dari Kabupaten Karanganyar itu sudah memberikan lampu hijau untuk anak-anak tetap masuk atau memang masih PJJ di rumah Ibu? Oh ya, begini Mbak Seli, sesuai dengan SKB 4 Menteri yang baru, bahwa untuk pembelajaran tatap muka itu diserahkan oleh kepala daerah masing-masing. Jadi sudah tidak ditentukan oleh pusat bahwa zona ini harus masuk, zona merah tidak boleh masuk, tetapi ini diserahkan ke Pemda masing-masing karena dianggap bahwa Pemda yang tahu persis kondisi di daerahnya masing-masing. Nah, untuk Kabupaten Karanganyar ini untuk Januari Bapak Bupati sudah menginstruksikan bahwa semester genap itu mulai Januari belum dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi tetap pembelajaran jarak jauh, juga bisa luring atau blended. Kalau luring atau tatap muka itu kan terbatas, seperti kemarin-kemarin juga boleh, tetapi terbatas itu bagi anak yang memang betul-betul butuh pendampingan guru. Itu bisa home visit, tapi paling banyak adalah 5-6 orang, tidak boleh lebih. Itu bisa di rumah salah satu murid, kemudian yang berdekatan yang memang betul-betul butuh pendampingan itu bisa berkumpul di rumah salah satu siswa atau ke sekolah. Itu pun hanya ya maksimal 5 atau 6. Jadi kalau misalkan memang murid-murid diundang ke sekolah tapi dengan batas yang minimal maksimal 5 atau 6 itu diperbolehkan Ibu? Boleh, tapi betul-betul anak yang membutuhkan ya Bu ya. Tapi kalau sudah IQ-nya standar atau lebih itu tetap melakukan online atau daring. Yang betul-betul butuh itu boleh dan harus seizin orang tua. Ini yang penting harus seizin orang tua. Iya, gitu Bu. Jadi memang dari Dinas Kabupaten Karanganyar memang saat ini belum boleh untuk masuk sekolah. Jadi untuk pembelajarannya masih tatap muka online atau tadi guru berkunjung ke rumah-rumah gitu. Iya. Jadi bisa online, kemudian offline-nya terbatas tadi, kemudian blended, gabungan antara online dan offline ya. Tetapi untuk pembelajaran tatap muka
meskipun belum diperbolehkan ya Bu, tetapi dinas ini sudah menyusun juknis bagaimana nanti pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini dilakukan. Kalau sewaktu-waktu Bapak Bupati menginstruksikan karena sudah melihat kondisi yang memungkinkan, COVID-nya sudah turun begitu, sehingga Bapak Bupati menginstruksikan silahkan tatap muka tetapi dengan melihat zona masing-masing kecamatan tentunya. Gitu. Tetap yang boleh melakukan pembelajaran itu yang zona kuning dan hijau. Tetapi nanti menunggu instruksi Bapak Bupati. Kami sudah menyusun juknis dan sudah kita sosialisasikan ke seluruh sekolah, kemudian Korwil juga sudah, supaya mereka siap-siap jika sewaktu-waktu diinstruksikan sekolah itu sudah siap, sudah ready. Apa saja yang harus dilakukan ya. Seperti itu. Ya, begitu. Tadi Ibu bilang kalau misalkan memang sewaktu-waktu zonanya sudah menjadi kuning ataupun hijau di berbagai wilayah, itu sekolah, orang tua, sekolah, murid itu juga harus siap untuk menghadapi itu. Nah Ibu, langkah amannya bagaimana Ibu untuk inovatif persiapan belajar semester 2 di era new normal, mungkin kalau misalkan nanti masuk ataupun pembelajaran jarak jauh? Oke. Untuk langkah aman pembelajaran tatap muka, kalau nanti diizinkan, ini juknisnya sudah mengatur ya. Untuk jenjang SD, ini karena SD, nanti jumlah tiap rombel saat kegiatan tatap muka maksimum adalah 14 siswa, setengah dari jumlah siswa per rombel. Jadi hanya separuh yang boleh ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu untuk per rombelnya. Jadi tidak bisa setiap hari karena tadi kan hanya separuh. Terus nanti yang separuh bisa besok atau bagaimana jadwalnya itu nanti sekolah yang membuat sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu tiap rombel hanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran untuk SD itu dimulai jam 7.30 dengan durasi 1,5 jam atau 90 menit untuk kelas rendah, kelas 1, 2, dan kelas 3 dan 2 jam 120 menit untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Karena masih masa pandemi kan anak-anak tidak boleh terlalu lama di sekolah, sehingga nanti kalau dia kelelahan kan imunnya bisa menurun. Maka kita harus batasi dulu kalau masuk PTM yang pertama itu. Kemudian yang keempat, apabila jumlah peserta didik melebihi 28 anak, maka pembelajaran dilakukan secara shifting, bergantian. Ya, dengan bergantian jam, dengan jeda antar shift itu minimal 30 menit. Jadi anak itu pulang jam misalnya 7.30 plus 1,5 itu sampai pukul 10 atau 9 nih? 10 ya. 10 misalkan 10 jam 9 sampai ya. jam 10. 10 anak yang pertama keluar pulang, nanti yang berikutnya 30 menit kemudian baru boleh masuk. Ya, kemudian apa saja yang harus dilakukan atau pembiasaan pada masa PTM itu? Yang pertama, ini lanjut saja ya Mbak ya, itu melakukan penyemprotan ruang belajar sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, termasuk pada pergantian shift. Jadi setiap hari itu kelas harus disemprot sebelum dan sesudah pembelajaran. Tetapi kalau ada shift, di tengah-tengah shift itu juga harus disemprot karena kan harus dipakai anak yang pertama supaya steril, tetap kebersihannya tetap terjaga ya. Kemudian yang kedua, warga sekolah itu wajib memakai masker dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang intinya protokol kesehatan harus tetap diterapkan secara ketat. Ya, maka di sekolah-sekolah harus tersedia ini cuci tangan pakai sabun, kemudian hand sanitizer. Kalau masker kan anak-anak membawa dari rumah, namun demikian sekolah juga diharapkan ada cadangan masker kalau ada anak yang tidak memakai. Jadi kalau tidak memakai jangan langsung disuruh pulang, tetapi diberi dari sekolah, tetapi tetap diingatkan bahwa besok membawa sendiri dari rumah. Jadi setiap hari sekolah tidak menyediakan
sejumlah anak seperti itu. Kemudian 3, warga sekolah wajib mematuhi etika batuk dan bersin. Ini kan sudah familiar ya, batuk dan bersin itu bagaimana, atau pakai tisu atau apa ini dengan menggunakan ini lengan yang ditekuk seperti itu. Kemudian siswa itu dilarang berbagi peralatan. Jadi harus bawa sendiri. Kalau dulu itu kan bisa lah pinjam meminjam, atau ketika bawa bekal itu bisa tuker-tukeran lauknya dan sebagainya. Kemudian peralatan sekolah juga bisa pinjam gitu ya. Kemudian masker. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak itu kan suka melihat kalau masker temennya bagus kan gitu. Aku pengen coba punyamu. Ini yang tidak boleh ya. Jadi tukar menukar peralatan ini tidak boleh. Maka dari itu Bapak Ibu guru harus memperhatikan. Kadang-kadang kalau yang di kelas rendah ini Bapak Ibu yang sulit diatur ya. Jadi kadang-kadang aku pinjam seperti itu. Ini harus Bapak Ibu harus mengingatkan bahwa itu tidak boleh karena masa pandemi. Kemudian warga sekolah harus menghindari kontak fisik. Jabat tangan tidak boleh, berpelukan, apalagi masuk pertama tentu kangenan. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jabat tangan tidak boleh, berpelukan juga tidak boleh. Kemudian antri. Antri itu harus memperhatikan jarak ya, harus jaga jarak saat masuk dan keluar ruang kelas. Bapak Ibu ini juga harus memperhatikan itu. Ada petugas yang mengatur jangan sampai saling berdekatan gitu ya. Kan kita nggak tahu, mungkin ada yang OTG atau apa, meskipun nanti begitu masuk kan harus dicek suhunya ya, maksimal 37,3 itu maksimal. Kalau lebih dari itu anak tidak boleh masuk ke sekolah. Mungkin bisa dibawa ke puskesmas atau bagaimana, nanti kan ada guru yang bertugas untuk itu ya. Jadi ada tim-tim khusus, nanti ada banyak tim Bapak Ibu ya untuk menangani atau melaksanakan pembelajaran PTM ini. Begitu ya. Jadi memang sekolah benar-benar harus membuat tim, harus merancang benar-benar pembelajaran jika memang nanti diizinkan untuk bertatap muka secara langsung seperti itu ya betul Ibu. Terus kemudian Ibu, kadang kan memang orang tua kalau semisalkan ada beberapa yang banyak mungkin yang pengen masuk, tapi ada beberapa yang memang sangat menjaga sekali sebelum benar-benar COVID-nya ini memang hilang. Kalau misalkan memang nanti masuk ketika memang ada orang tua yang tidak berkenan, itu memang harus seperti apa Ibu? Apakah orang tua tersebut memang diberikan kebebasan untuk tidak mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung atau bagaimana nih? Begini, kalau untuk petunjuk teknisnya bahwa untuk orang tua mengantar itu dilarang masuk ke halaman sekolah. Jadi harus mengantar sampai di luar saja, terus berpisah dengan anak. Nanti menjemput juga demikian, harus di luar saja. Jadi tidak boleh menunggui seperti itu. Tidak boleh. Kalau orang tua tidak mengizinkan untuk anaknya untuk ke sekolah seperti itu Ibu, kalau misalkan ada orang tua yang seperti itu? Boleh. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pembelajaran tatap muka yang pertama nanti harus ada izin dari orang tua. Itu yang kita sudah buat formatnya untuk surat pernyataan orang tua bahwa dia mengizinkan atau tidak mengizinkan. Itu harus pakai meterai. Ini untuk melindungi Bapak Ibu guru supaya agak kuat gitu kalau ada meterai. Tapi meterai itu disiapkan oleh orang tua masing-masing. Kalau meterai disiapkan sekolah kan terlalu banyak ya. Jadi boleh orang tua tidak mengizinkan anaknya mengikuti tatap muka karena barangkali ada ketakutan masa pandemi, mungkin berpikiran masih seperti ini. Anak saya harus aman dulu, dia boleh melakukan pembelajaran di rumah. Nah ini tugas guru juga, meskipun ada PTM, guru-guru juga harus menyiapkan ini PJJ untuk anak-anak yang tidak diperbolehkan mengikuti PTM di sekolah. Jadi memang
guru-guru harus apa ya, bekerja keras kerjanya 2 kali ya. 2 kali Tetap memang. memberikan fasilitas untuk anak-anak yang masuk, tapi juga tetap memfasilitasi anak-anak yang tidak Yang masuk di rumah, seperti ya itu. seperti Oh, itu. iya. Semua harus terlayani seperti itu. Ya, semua harus terlayani. Tapi kalau misalkan masuk pun protokol kesehatan memang harus benar-benar ditetapkan secara ketat sebagai Harus apalagi dilaksanakan. Ini adalah lingkupnya sekolah dasar, anak-anak masih belum tahu mungkin kondisinya ketika masuk saling berkerumun dan lain sebagainya. Itu juga harus ada pengawasan tersendiri dari guru-guru. Iya. Seperti itu ya, Bu. Iya, harus ada. Makanya dibentuk tim-tim tadi. Nanti panduan sekolah itu SKB 4 Menteri yang terbaru. Kami sudah share ke grup-grup supaya itu dipedomani. Sekolah sebelum PTM harus membuat pos bagaimana PTM di sekolah itu. Dilaksanakan, terus nanti istilahnya seperti diberikan pengetahuan kepada orang tua. Jadi biar tahu PTM-nya di sekolah masing-masing sekolah itu seperti apa. Iya. Seperti itu ya. Jadi harus gencar ya sosialisasinya. Jadi harus disosialisasikan juga. Iya, jadi tidak miss nanti kok aku nggak tahu ya harus begini. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Sekolah ini kan sudah ada grup, barangkali grup ya orang tua, grup untuk siswa. Nah, melalui itu disampaikan saja bahwa protokol kesehatan PTM itu harus bagaimana. Nah, itu bisa disampaikan melalui grup itu. Jadi siap. Ya, yang terakhir Ibu, mungkin ini kan memang kita belum tahu ya masuknya kapan, tapi memang edaran dari Pak Bupati, dari dinas belum memutuskan untuk masuk. Jadi belum. masih PJJ di rumah. Untuk teman-teman dan orang tua bersabar dulu ya. Semoga nanti untuk 3 bulan 4 bulan ke depan kita bisa bertatap muka secara langsung, dan seperti dengan yang Ibu Endah katakan tadi, untuk pengaplikasian tadi bisa dilaksanakan dari masing-masing sekolah. Terus yang terakhir, motivasinya Ibu untuk guru-guru, orang tua dan juga siswa yang melihat tayangan ini yang ada di rumah, agar semester 2 itu PJJ-nya lebih menarik, walaupun masih tetap dalam PJJ tapi lebih menarik. Terus anak-anak juga antusias, terus orang tua juga stresornya menurun karena mungkin ini kan PJJ di rumah, tapi orang tua sebagai pengganti guru, jadi ada yang sebagian stresornya menaik. Nah, nanti mungkin motivasinya untuk Bapak Ibu guru, orang tua dan juga siswa di rumah. Jadi memang berat ya masa pandemi ini kan seluruh dunia, tapi semua kena dampaknya. Betul. Ya, semua kena dampaknya. Ya, stresor itu tadi yang minimal stres dulu. Saya juga mau kemana-mana itu stres dulu. Di sana itu zonanya apa ya? Itu dulu. Tetapi ya ini harus kita terima. Maka dari itu protokol kesehatan betul-betul kita taati ya, supaya kita terhindar dari COVID. Kemudian untuk Bapak Ibu guru ya, ini adalah tugas yang berat, tetapi saya menghimbau apabila Bapak Ibu guru belum menguasai IT lah, PJJ itu kan andalannya IT yang mahir ya, IT yang mahir. Kalau ada yang masih belum mahir, monggo untuk belajar lebih keras lagi, meskipun aku 2 tahun lagi mau pensiun, aku nggak mau. Mari Bapak Ibu, ini karena terpaksa karena memang pandemi, monggo untuk belajar IT dengan baik, sehingga Ibu Bapak membuat pembelajarannya itu menarik begitu, bisa berganti-ganti, sehingga anak juga tertarik, tidak monoton ya, tidak monoton ceramah hanya barangkali dia ceramah kemudian di share di WA, tetapi ada model-model visualnya, ada gambar. Iya, ada gambarnya yang menarik begitu. Jadi anak antusias. Memang ini pandemi Bapak Ibu guru, jadi 2 kali kerja memang. Menyiapkan yang nanti PJJ, juga nanti menyiapkan yang pembelajaran tatap muka. Jadi mohon kesadarannya untuk tetap menerima ini dengan ikhlas. Nah, nanti kan pahalanya besar ya di surga nanti. Kemudian untuk siswa, kami menghimbau siswa-siswa, mari kita tetap dengan sungguh-sungguh belajar. Memang mungkin membosankan ya, tetapi kita harus punya motivasi bahwa kita harus pintar, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya tidak ketinggalan ya. Jangan hanya
nonton TV, main game saja, tetapi mari kita belajar dengan sungguh-sungguh karena pandemi ini mudah-mudahan segera berlalu, kita akan kembali PTM seperti biasa. Kalau pembelajaran kemarin kita malas-malasan, tentu itu akan berpengaruh dengan pembelajaran di kelas selanjutnya, karena itu kan dasar untuk belajar di selanjutnya itu basic ya. Jadi kelas bawah itu nanti mendorong atau mendukung untuk pembelajaran di atasnya. Makanya tetap sukacita, tetap semangat gitu ya. Saya juga bayangkan itu, aduh kasihan juga. Kemudian untuk orang tua ya, saya maklum Bapak Ibu memang kadang-kadang ada anak yang memang di rumah itu rajin ya, orang tua seneng kalau rajin mau belajar, tapi ada kalanya anak itu malas karena mungkin jenuh, aku pengen tatap muka saja, mungkin seperti itu ya. Tapi monggo tetap Bapak Ibu mohon kesabarannya untuk membimbing putra putrinya agar tetap semangat untuk belajar. Dan Bapak Ibu kalau bisa mendampingi, alhamdulillah ya, bisa didampingi, tetapi kalau tidak tetap disiapkan segala sesuatunya sehingga PJJ di rumah itu bisa berlangsung dengan baik, nyaman, dan menyenangkan bagi putra putrinya. Bapak Ibu, ini pesan untuk SD AST, mohon untuk protokol kesehatan itu tetap ditaati dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru tetap semangat dengan bimbingan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan SD ini menjadi SD yang terbaik ya. Terima kasih sudah membantu pemerintah di dalam pendidikan untuk anak-anak di Kabupaten Karanganyar. Kemudian untuk anak-anak ASC, mari tetap semangat berprestasi, jadilah anak yang menjadi handalan orang tua, agama, dan negara. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati dengan kesehatan dan kesuksesan ya, baik lahir maupun batin. Kira demikian Mbak Sally apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan ya. Terima kasih Bu Endang. Jadi itu ya teman-teman, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi teman-teman harus tetap semangat untuk belajar di rumah. Kita banyak-banyak berdoa, semoga nanti untuk semester 2 PJJ-nya hanya waktu yang singkat saja, nanti kita bisa tatap muka secara langsung lagi ya. Terima kasih untuk Ibu Endang yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini berdiskusi bersama untuk kita, dan terima kasih juga sudah mampir di ASC Podcast ya. Tadi banyak sekali informasi yang sudah diberikan sama Bu Endang mengenai yang nanti pembelajaran semester 2, bahwa memang dari pemerintahan daerah belum diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung. Jadi kita guru, orang tua, dan siswa harus tetap bekerja sama untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, terima kasih dari teman-teman semua yang sudah melihat tayangan ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan like, share, komen di channel YouTube kami SDASC TV. Dan untuk teman-teman yang lain, orang tua, wali murid yang ingin konten-konten atau episode-episode yang dibawakan lebih menarik lagi, bisa komen di kolom komentar. Nah, begitu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ingat selalu pesan Ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.